أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلى الله. بسم الله ما شاء الله لا يسرق السوء إلى الله. بسم الله ما شاء الله فمن كان بنعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي زال الخلافة حمية لديننا وأمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. نصلي ونسلم على نبينا مصطفى محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. فقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو الأصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعزتي لا أجمع على عبدي خوفين وأمنين إذا خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة وإذا أمانني في الدنيا أخبته يوم القيامة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم. Baik saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada kata yang indah dan pantas keluar dari lisan kita kecuali rasa syukur kita hanya benar-benar kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah sama-sama kita mengucapkan syukur dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tentu bersyukur itu atas limpahan rahmat karunia hidayah serta nikmatnya yang begitu banyak dan tak mungkin ada satupun manusia makhluk di atas muka bumi ini yang mampu menghitungnya. Kalaulah kita tak mampu menghitungnya, lalu bagaimana cara membalas nikmat itu? Membalas nikmat Allah yang begitu banyak dan luas, yaitu dengan ketundukan kita, kepatuhan kita, penghambaan diri kita, totalitas hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian marilah sama-sama kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bil qauli Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Baik, kita lanjutkan kembali kajian pekanan kita. Kita membahas akidah sebagai landasan kebangkitan manusia. Kemarin kita sudah bahas dalam pertemuan itu kenapa kok kita harus membahas akidah lagi, ya kan? Kenapa? Karena akidah itu yang dipahami itu hari ini hanya sekedar rukun iman, betul? Hanya hafalan. Kalau ditanya rukun iman, insya Allah semua umat Islam hafal. Bahkan hadisnya juga hafal, gitu kan? Kenapa beriman? Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ustaz, fa ahbirni, kata malaikat Jibril itu apa? Fa ahbirni anil iman. Apa yang dimaksud dengan iman itu dia katakan, ya kan? Antu'minuna billahi wal malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Hafalnya. Tapi yang dimaksud akidah itu bukan hanya sekedar hafalan, ya kan? Ayat yang kemarin sudah kita bahas itu surat Ali Imran itu, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, bahwa kalian itu adalah manusia terbaik yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi faktanya
hari ini terbaik tidak? Tidak. Justru umat Islam mengalami keterpurukan, mengalami kemunduran yang sangat luar biasa, hulu hilir, ya kan? Apa faktornya? Inilah faktor penyebabnya, ya. Salah satunya adalah persoalan akidah. Akidah itu adalah sebuah asas, ya kan? Kemarin sudah kita bahas, banyak umat Islam ini hanya Islam kebetulan, ya kan? Kita ini kebetulan Islam. Kenapa kita hari ini Islam? Karena orang tua kita Islam, ya kan? Maka kita ini Islam keturunan. Kalau misalnya ditanya pertanyaan ini, kalau kita membahas pembahasan persoalan ini masuk wilayah kepada akidah, wilayah akidah berarti ada yang kita pertaruhkan di sini. Kalau ditanya kenapa kita memilih agama Islam, atas dasar apa kita agama Islam? Pernah nggak kita merenung, jangan-jangan agama Islam ini agama yang sesat gitu kan? Jangan-jangan kita udah capek ngaji, udah capek sholat, nanti masuk neraka ujung-ujungnya. Pernah nggak? Ini wilayah akidah, itu pertaruhannya. Atau jangan-jangan agama Kristen yang benar, ya kan? Atau jangan-jangan agama Hindu, atau jangan-jangan agama Buddha yang benar, atau jangan-jangan yang nggak beragama itu yang benar gitu. Ya. Itu, ini pertaruhan wilayah akidah. Itu. Karena akidah itu akan melahirkan keyakinan, tasdikul jazim, sampai tidak ada keraguan. Bentuk tidak ada keraguan itu dilihat dari aktivitas amalnya. Ini wilayah akidah tadi itu, ya kan? Pernah nggak kita ini mikir, nanti kita udah capek sholat, puasa, zakat, tahu-tahu ujung-ujungnya sesat, kita masuk neraka. Pernah nggak kita mikir gitu? Hah? Atau jangan-jangan yang murtad itu yang benar? Hah? Kalau gitu sama-sama murtad gitu. Nah, ini kan persoalan akidah. Dia harus clear, gitu kan? Kalau nggak clear ya begitu. Kita lihat hari ini. Gitu. Kalau kita baca sirah itu bagaimana keimanan sahabat itu kan nggak tampak hari ini kan? Apakah itu hanya sebuah dongeng? Apakah hanya sahabat saja yang bisa memiliki keimanan begitu? Tidak, ya kan? Karena akidah itu sama, akidah Islam. Maka yang mengkaji dengan mendalaminya dia akan memiliki hal yang sama, apa yang dimiliki oleh para sahabat. Itulah pentingnya kita menanamkan akidah kembali, itu kan? Supaya tidak gampang dimurtadkan. Ini kondisi hari ini banyak orang murtad. Ini kan persoalan akidah, ya kan? Gara-gara dapat suami Kristen, lalu yang perempuan dia masuk Kristen. Gara-gara istrinya Kristen, suaminya masuk Kristen. Kenapa masuk Kristen? Saya dulu Islam, Pak Ustadz, tapi sekarang saya sudah murtad. Bangga pula dia ngomong gitu kan? Padahal dia seorang Muslim. Kenapa? Karena saya dapat istri yang Kristen, maka saya ikut agama. Sebulan nikah cerai. Kemudian nikah lagi, dapat istri Buddha. Akhirnya dia pindah agama ke Buddha. Serius nggak beragama sebenarnya. Gitu kan? Ini fakta dan realitas kita. Inilah pentingnya harus kita kaji kembali. Maka kita akan membahas tentang akidah. Akidah itu harus ada alatnya. Apa alatnya untuk kita ini membahas akidah? Kalau ditanya, kenapa memilih agama Islam? Apa jawabannya? Kalau ditanya, kenapa kok antum milih agama Islam? Agama Islam ini agama yang paling benar. Lu benarnya dari mana? Dari Allah. Pernah lihat Allah? Enggak. Kok tahu percaya? Dari Al-Quran. Al-Quran itu dari mana? Dari Allah. Kok tahu Allah dari mana? Dari Al-Quran. Ini jawabnya muter-muter. Tidak memuaskan akal pikiran. Kenapa mengkaji akidah itu dia harus sampai kepada wilayah yang pasti. Bukan wilayah yang zanni, ragu-ragu. Maka sampai betul-betul menemukan kepastian.
yaitu keyakinan. Inilah membahas persoalan akidah. Ini kita akan masuk kepada pemecahan akidah 1, akidah 2, akidah 3. Ini yang disebut dengan al-uqdatul kubra. Ya kan? Ada 3 simpul besar yang harus segera ditemukan jawabannya. Pertama, min aina. Dari mana kita berasal. Kemudian yang kedua, limaza, untuk apa kita hidup di dunia. Yang ketiga, ila aina, setelah itu kita mau kemana. Inilah wilayah akidah. Bahkan para ulama itu dulu menjelaskan, kalau kita belum menemukan jawaban yang benar, kalau bisa jangan hidup dulu gitu kan. Karena bahaya hidup itu kalau kita tidak memahami esensi dari kehidupan. Kalau enggak, kita ya aktivitas yang selama ini kita lakukan. Sholat gitu kan. Itu. Puasa. Itu. Sudah cukup. Islam sudah begitu. Ini agama yang rasional, Ustaz. Ini agama nenek moyang kami. Kami dulu cuma diajarkan begini. Jadi agama itu enggak usah yang macam-macam, udah ini aja. Gitu kan. Benar enggak? Enggak usah lah terlalu ekstrim menjalani Islam ini. Biasa-biasa saja. Enggak usah ngaji, udahlah. Insya Allah kita selamat ini ya, gitu kan. Nah, ini persoalan akidah gitu ya. Maka harus ada caranya. Bagaimana manusia memperoleh kebenaran? Tentu harus ada alatnya. Bagaimana kita bisa memperoleh kebenaran? Kenapa kok kita ini Islam? Kan harus ada. Jawaban itu harus benar dan itu harus pasti. Tak boleh ragu. Maka membahas akidah itu dalilnya harus dalil yang pasti. Ya. Lalu alatnya apa untuk memahami kebenaran? Senaran kebenaran tadi itu. Nah, ya. Apa alat yang digunakan oleh manusia untuk memahami kebenaran? Kira-kira kita sudah diberikan oleh Allah enggak? Alatnya. Diberikan tidak? Diberikan. Ini manusia. Bagaimana cara memperoleh kebenaran? Ada 2 wilayah. Satu menggunakan akal, satu menggunakan perasaan. Dalam pertemuan kemarin kita temukan dalil tentang akal tadi itu. Surat Al-A'raf ayat 170 berapa? Enggak dicatat nih. Baru kemarin ya. 179. Walaqad jarokna li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Ya. Isi neraka itu kata Allah kebanyakan dari manusia, dari jin dan juga manusia. Kita ini manusia bukan? Berarti kita ini berpotensi masuk neraka. Lalu kenapa manusia itu masuk neraka? Allah jelaskan, lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka mempunyai hati tetapi tidak digunakan untuk memahami. Hati itu sama nggak dengan akal? Kan gitu, wilayah menggunakan ada 2 wilayah. Ada menggunakan akal, ada menggunakan perasaan. Berarti kalau bahasa Arabnya itu, hati itu apa? Kolbu. Pernah kita baca dalam hati. Iya kan? Berarti itu digunakan untuk apa? Berpikir kan? Nah itu dia. Maka dia harus dikembalikan kepada bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesia nggak ketemu. Hati gimana? Hati mau bicara gimana? Hati mau berpikir. Jadi maksud dengan kolbu tadi itu lahum qulubun la yafqahuna biha. Itu adalah akal. Dia masuk neraka itu karena dia tidak mau menggunakan akalnya, tidak mau menggunakan hatinya, kolbunya untuk memahami ayat-ayat Allah. Maka dia masuk neraka. Kemudian dia tidak mau menggunakan pendengarannya, ya kan? Tidak mau melihat. Nah, itu yang disebut dalam ayat tadi itu. Maka orang yang tidak mau menggunakan ketiga instrumen tadi itu yang diberikan oleh Allah, Allah memberikan perumpamaan itu yang paling hina sekali. Apa?
ulaika kal an'am. Kata Allah, mereka itulah seperti binatang ternak. Binatang ternak itu binatang yang paling hina. Kenapa? Dia nggak pandai cari makan. Kalau nggak dikasih makan dia mati. Betul nggak? Itu saking nggak bisa mikir gitu. Itulah perumpamaannya. Jadi kalau diberikan ketiga tadi itu instrumen itu, lalu tidak kita gunakan tadi itu, maka Allah memberikan perumpamaan yang sangat buruk. Bahkan bukan hanya binatang ternak, tapi balhum adol, bahkan lebih buruk daripada itu. Ini yang ngomong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu. Tapi karena kita nggak pernah kita kaji, nggak pernah kita tadaburi, ya kita bodoh amat. Itu kan. Bodoh amat nama binatang ternak lah Pak Ustadz. Yang penting nanti masuk surga. Surga sopo. Nah ini ya. Jadi ada cara atau alat yang digunakan oleh manusia untuk bisa dia ini berpikir, mengetahui kebenaran. Kemudian bisa tidak kalau kita hanya menggunakan perasaan. Kita menggunakan nafsiyah ini untuk mendapatkan kebenaran yang tasdikul jazim. Bisa nggak? Dengan perasaan kita bisa menentukan kebenaran? Hah? Bisa tidak? Tidak bisa. Ini contoh. Kalau perasaan itu biasanya like and dislike. Suka dan tidak suka. Penilaiannya itu saja kan? Suka tidak suka, tertarik atau tidak tertarik, senang atau tidak senang. Ini wilayah perasaan. Bahaya sekali kalau dia masuk Islam itu karena perasaan. Nah, ini bahaya sekali. Ya kan? Ini fakta loh ya. Ini cerita. Ada salah satu figur di negeri kita ini, dia masuk Islam itu karena melihat cowoknya. Melihat cowoknya ini biasanya nakal, tapi pas melihat sholat itu kok nampak auranya keluar, tenang. Dia senang melihat ketika sholat, sehingga dia tertarik masuk Islam. Dia masuk Islam itu karena hidayah atau karena apa? Masih karena perasaan. Nah, itu. Dia masih dalam wilayah perasaan. Akhirnya apa? Dia ingin masuk Islam supaya dia bisa dia melakukan sholat, kemudian dia bisa merasakan ketenangan. Apa yang terjadi? Ya. Ketika dia bersahadat, diajarkan dia sholat zuhur, masuk waktu zuhur, azan. Ketika azan, diajak dia sholat. Ngapain kita? Sholat. Sholat apa? Zuhur. Berapa rakaat? 4 rakaat. Cuma 4 rakaat. Bisa? Oh gampang 4 rakaat. Sholat 4 rakaat 1 jam. Wih. Di awal-awal sholat 1 jam. Masya Allah. Gimana? Nikmatnya luar biasa. Saya merasakan kesejukan, ketenangan. Ya kan? Baru mau istirahat, masuk asar. Azan lagi. Diajak sholat. Loh, sholat lagi gitu ya. Sholat apa? Sholat asar. Berapa rakaat? 4 rakaat. 4 rakaat. Oke. Dia pun sholat. Berapa jam? Tinggal sepertiga jam. Yang awalnya satu jam. Ditanya, gimana rasanya? Nikmat. Sejuk. Ya kan? Belum lagi mau meluruskan badan, azan maghrib. Loh, sholat lagi katanya. Sholat apa maghrib? Berapa? 3 rakaat. Ya kan? 3 rakaat dia pun sholat. Ya kan? Tinggallah setengah jam. Ya kan? Baru siap makan, azan isya. Sholat lagi gitu. Berapa? 4 rakaat. Loh, nggak berkurang gitu kan gitu. Nggak bisa 2 rakaat gitu. Sudah mulai nawar. Ini kita uji alat untuk mendapatkan kebenaran. Ini wilayah akidah. Gitu ya. Akhirnya dia pun sholat. Berapa sholat isya? 4 rakaat itu tinggal seperempat jam. Yang biasanya dia bangun jam 8, jam 10, tiba-tiba jam 4 dibangunkan.
Ngapain? Ini kan masih ngantuk. Masih tengah malam. Sholat lagi katanya. Salat subuh 2 rakaat. Berapa menit? Cuman 2 menit dia salat subuh 2 rakaat. Akhirnya dia katakan, tak enak jadi orang Islam. Kerjanya cuman sholat saja. Akhirnya dia keluar dari Islam. Banyak enggak ini? Ini fakta loh. Yang kita ungkap ini adalah fakta. Betapa banyak umat Islam itu yang murtad. Kenapa? Dia tidak sampai masuk dalam wilayah akidah. Dia berislam itu karena keturunan. Karena orang tuanya Islam. Orang tuanya sholat, lalu dia sholat. Orang tuanya saum, dia saum. Hanya aktivitas kebiasaan saja. Tapi dia tak paham esensinya. Ketika diuji sedikit, langsung murtad. Betul tidak? Banyak nggak orang yang murtad? Coba hitung. Saya dulu ingat, kalau nggak salah masih SMP itu, umat Islam di Indonesia itu 95%. Betul tidak? Nah, siapa yang umuran dengan saya itu pasti dapat pelajaran itu. Ya Pak Irham ya? 95%. Hari ini berapa tinggal umat Islam? Tinggal 85%, 80-85%. Berapa yang murtad? 10% banyak atau sedikit 10% tuh? Bayangin antum. Bisa nggak kita murtad? Nah, kemungkinan terjadi kalau ujian itu sampai kepada kita. Misal, kita sulit sekali mencari pekerjaan. Kemudian kita sudah nenteng map ke sana ke sini, ijazah tadi itu untuk melamar ke pekerjaan, tak dapat. Kemudian datang misionaris menawarkan antum. Dikasih pekerjaan yang cukup menggiurkan, ya kan? Gajinya 1 bulan 50 juta, 100 juta. Tambah bonus sekian-sekian. Tapi syaratnya kamu harus pindah agama. Dia akan menggunakan akal dia. Saya pura-pura pindah agama aja, yang penting saya dapat kerja, dapat gaji. Tapi saya tetap sholat. Paling itu yang dikatakan kan? Nah, itu. Benar nggak? Ini bisa terjadi. Di daerah-daerah kota-kota besar itu banyak sekali orang yang gampang sekali murtad. Ditawarkan popularitas, dia murtad. Yang tadinya sudah hijrah, langsung dia murtad. Kan? Fenomenal itu terjadi. Kenapa? Karena dia berislam menggunakan standarnya perasaan. Ya, perasaan itu suka atau tidak suka. Tertarik atau tidak tertarik. Senang atau tidak senang. Kenapa milih Islam? Karena saya tertarik. Kenapa tertarik? Karena saya senang. Kenapa senang? Karena saya tertarik. Gitu kan? Ini jawabannya muter begitu saja. Nah, itu. Maka kalau standar alat yang digunakan oleh manusia itu hanya menggunakan perasaan, maka dia gampang dimurtadkan. Dia tidak akan memiliki keimanan yang tasdikul jazim. Ujung-ujungnya pokoknya. Adalah Pak Ustaz, pokoknya kita ini Islam. Daripada itu, walaupun sholat bolong-bolong nggak apa-apa, yang penting sholat, benar nggak? Diajak kajian, nantilah Pak Ustaz, saya masih sibuk, bisnis masih banyak, nantilah kalau sudah agak longgar sedikit baru saya ngaji, betul nggak? Yang memerintah ngaji itu siapa? Kan Allah kan, bukan Ustaz. Ustaz ini hanya menjalankan kewajiban. Bagi yang sadar, dia akan menjalankan kewajiban, mengajak supaya kita ini selalu berjalan beriringan, sama-sama kita selamat, sama-sama kita nanti memiliki hujah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka perasaan itu pasti dia bersifat subjektif dan juga emosional. Kira-kira bisa nggak digunakan untuk menentukan kebenaran perasaan? Tak bisa. Berarti kita harus menggunakan alat yang lain. Tidak dapat menghantarkan pada kebenaran. Tidak bisa perasaan. Mimpi. Pernah dengar? Ada orang umroh lagi tawaf, dia murtad? Pernah dengar? Wah, ada ini loh. Hah? Yang pertama,
dia tawaf itu mendapatkan bisikan. Bisikan itu kata dia sangat kuat sekali di telinganya, seolah yang membisiki Yesus. Dalam kondisi dia umroh, dia murtad. Itu karena perasaan. Belakang ini semalam itu katanya sholat istikharah. Jadi menentukan benar atau salah sholat istikharah, bisa nggak itu? Itu kan jahil itu kan. Saya istikharah ditunjukkan mana yang benar, nah gitu. Itu ya. Nampak dungunya gitu ya. Kemudian alat yang kedua adalah akal. Yang pertama adalah memiliki argumen. Setiap argumen bisa dipertanyakan argumennya. Itu maksudnya. Kalau ditanya kenapa agama Islam? Karena agama Islam yang paling benar. Dia punya argumen. Kenapa benar? Karena sumbernya dari Al-Quran. Ini akal. Tetap dia memiliki argumen. Tapi kalau perasaan itu tidak. Suka dan tidak suka saja. Nah, itu ya. Tertarik dan tidak tertarik itu saja wilayah. Tapi kalau wilayah akal, dia memiliki argumen. Setiap argumen bisa dipertanyakan argumennya. Kemudian berujung pada pemikiran yang paling mendasar. Bersifat objektif dan juga rasional. Dapat menghantarkan pada kebenaran. Ini disebut lahum qulubul la yafqahuna biha. Nah, itu. Jadi kita harus menggunakan akal kita untuk berpikir. Kemudian kita uji. Apakah benar itu? Jadi yang benar itu seperti apa? Standar kebenaran itu. Ya kan? Harus tahu, dia harus pasti benar tadi itu. Kalau saya tanya ini apa? HP benar atau salah? Benar, karena kita punya maklumat yang benar dan kita mau berargumen dan kita tidak akan ragu lagi kalau ini HP. Oh bukan, ini bukan HP, ini pisang kipas. Antum percaya enggak? Enggak. Itulah pentingnya kita ta'rif kepada Islam. Gitu. Sehingga orang mau ngomong apapun kita tidak percaya karena kita sudah punya maklumat, sudah punya keyakinan, kita tidak bisa dipalingkan. Maka kita harus tahu tentang kebenaran. Benar itu adalah pernyataan sama dengan kenyataan. Pernyataan sama dengan kenyataan. Ya kan? Berarti kita butuh maklumat. Itulah akal berpikir itu butuh informasi. Kenapa kita tahu ini handphone? Karena dapat informasi. Kita tanya ini apa? Laptop. Kok tahu kita ini laptop? Karena ada informasi dan informasinya itu akurat dan tak mungkin ragu. Gitulah Islam itu. Jadi harus sampai mendapatkan informasi yang akurat sehingga kita tidak ragu sedikit pun. Inilah wilayah akidah tadi ya. Kemudian contoh-contoh ya. Apakah misalnya kalau ditanya buku itu benar? Ya pasti kita tahu buku. Ini apa ini buku? Benar atau salah? Benar. Karena kita melihat pernyataan sama dengan kenyataan. Gitu ya. Ini contoh-contohnya. Ya, ini. Kalau ditanya. Kemudian ketika ditanya apakah bumi itu ada? Ada, karena kita melihat sendiri. Pernyataan sama dengan kenyataan. Gitu. Kalau misalnya ini belum ada namanya, kita suka-suka mau buat nama. Ya kan? Kan belum ada nama. Nah, itu. Misalnya antum kalau nyelam itu apa? Diving. Nyelam di laut. Kan ada miliaran spesies ikan di laut itu. Apakah sudah dikasih nama semua? Belum. Ikan di laut itu belum ada, banyak. Masih jumlahnya miliaran yang belum ada namanya. Jadi besok antum kalau nyelam ketemu ikan yang belum ada nama, antum kasih nama Rizky, gitu. Boleh. Antum patenkan langsung. Gitu kan? Karena antum penemunya. Gitu.
kemudian itu menyebar menjadi maklumat, informasi, orang akan ngomong bahwa ini ikan rezeki, kan gitu. Kan begitu kan? Ini kenapa kita namanya handphone? Karena memang ada yang menginformasikan. Gitu. Ya. Jadi begitu juga. Kemudian ketika ditanya apakah surga itu ada? Nah, ini baru mulai ragu. Ada, Ustaz. Kenapa amalannya tidak menuju surga? Nah, untung-untungan aja, Ustaz. Benar nggak? Kan kita bicara wilayah beriman kepada hari akhir. Hari akhir itu apa? Ada surga dan neraka. Ini wilayah keimanan. Sejauh mana kita mengimani tadi itu, hari akhir tadi itu. Di sana ada surga dan neraka, ya. Wal yaumil akhir. Dalam hadis Rasul tadi itu tentang keimanan hari akhir. Apa syarat-syaratnya untuk bisa masuk kepada surga tadi itu? Hah? Kenapa kok orang masuk neraka? Kenapa kok orang masuk surga? Nah itu. Jadi orang yang mau berpikir, ya kan, dia yakini 100% tentang surga itu, dia akan mengupayakan. Keyakinannya itu terlihat dari perbuatan dia sehari-hari. Yakin surga, yakin. Tapi justru perbuatannya berlawanan dari surga, neraka. Berarti yakinnya itu masih menggunakan perasaan tadi itu. Belum sampai kepada kebenaran. Nah itu ya. Kemudian kalau ditanya apakah Tuhan itu ada? Ini paling berat. Ada Tuhan? Pernah lihat? Kok bisa ngomong ada? Kan nggak pernah lihat. Berat kan? Ngaji akidah itu berat. Nah, itu ya. Kenapa? Karena ini wilayah pertaruhan. Itu ya. Nah, apakah bidadari surga itu cantik? Nah, itu kan. Yakin nggak bidadari surga itu cantik? Kalau yakin berarti kita ingin memilikinya. Gimana memiliki bidadari itu? Hanya di surga. Neraka ada nggak? Nggak ada. Ya kan? Paling ketemu Jupe nanti. Ketemu Madonna. Ya kan? Marilyn Monroe gitu kan? Apakah sama bentuknya dengan semasa hidupnya di dunia? Enggak, dia beda nanti di sana. Kan ada orang mengatakan, saya malas masuk di surga. Bayangin, saya milih neraka saja. Hah? Baru di penjara dia sudah kesurupan. Ustaz tahu ini kadang-kadang pencet-pencet itu muncul dia beritanya itu. Bukan sengaja nonton kan gitu. Scroll dia rupanya ketemu dia berita. Bukan sengaja untuk mencari. Ya. Apakah bidadari surga itu berjumlah 10.000? Nah, orang yang yakin itu lebih. Gitu. Ya. Ini wilayah-wilayah untuk menemukan kebenaran. Kalau ditanya surga itu ada atau tidak, harus pasti jawabannya. Tak boleh ragu. Ketika ditanya Tuhan itu ada atau tidak, jawabannya harus benar dan wajib benar, tidak boleh ragu sedikit pun. Ketika ditanya, ini pertanyaan-pertanyaan ini wilayah yang pasti, yang harus ditemukan secara pasti. Karena wilayah akidah itu untuk mendapatkan kepastian. Tak boleh ragu sedikit pun. Nah, itu ya. Nah, kemudian apa syarat yang digunakan untuk berpikir? Allah telah memberikan seperangkat yang lengkap. Ada fakta yang terindra. Ya, ada indra, fakta yang terindra. Ya, syarat berpikir itu harus ada fakta yang terindra. Contoh, terindra kan, terlihat. Ya kan? Kemudian ada indra. Ya kan? Ada mata, ada otak, indra, ada telinga, ya kan? Bagian dari indra tadi itu, kemudian kita bisa berpikir, oh ini namanya handphone. Kenapa? Ada fakta yang terindra. Jadi syarat berpikir itu yang pertama adalah ada fakta yang terindra.
kemudian ada indera, ada alatnya digunakan, kemudian ada otak, ada informasi atau sebelumnya, maklumat as-sabiqah. Kalau syarat berpikir, alat yang digunakan untuk berpikir hanya 3 saja, bisa nggak menemukan kebenaran? Hah? Yang keempat ini nggak kita gunakan. Bisa nggak menemukan kebenaran? Tidak. Nggak akan bisa. Kita ingin mengetahui rasa gula. Apa yang kita gunakan dulu? Ada yang terindra, barangnya harus ada gulanya. Kemudian ada indra, kemudian ada otak. Kenapa kita bisa tahu? Ada maklumat sabiqah, ada informasi sebelumnya. Kalau itu namanya gula, ya kan? Kalau kita nggak diberikan informasi, ya kan? Mungkin kita takut, apa ini hitam-hitam? Jangan-jangan gigit nanti ini kan gitu kan? Kenapa kita ini jadi berteman dekat? Bahkan berani kita nyakuin, berani kita tidur dekat-dekat, tidak boleh jauh dari handphone kan? Karena maklumat. Inilah syarat berpikir tadi itu harus lengkap, keempat ini. Salah satu syarat itu tak terpenuhi, maka tidak akan pernah mendapatkan kebenaran. Ini dia syaratnya. Ya. Ini teori berpikir tingkat 1. Ada 3 tingkatan. Kita bahas satu persatu. Apa itu fakta yang terindra? Misalnya, kita ditanya, buruk itu apa? Kalau kita berpikir tentang buruk, lalu kita berpikir tentang buruk. Buruk itu ada di zaman Nabi. Lalu kita gambarkan seperti ini. Kenapa kita katakan hari ini menggambarkan, memvisualkan buruk itu seperti ini? Karena Rasulullah itu dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu kendaraan apa yang paling kencang? Kuda. Karena waktunya singkat. Ya kan? Dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Lalu manusia menggambarkan, dia berpikir kendaraan yang paling kencang kuda. Karena perjalanan tinggi, nggak mungkin dia lari, pasti dia terbang. Apa maklumat sabiqah tentang benda yang terbang? Iya kan? Burung. Berarti burung menggunakan sayap. Makhluk yang terbang itu sayap. Maka kuda dikasih sayap. Maka menggambarkan buruk, inilah dia. Benar atau salah ini? Ayo, coba. Antum dari kecil pernah nggak dapat maklumat ini? Naik buruk katanya kan? Kemudian buruk digambarkan ini. Benar atau salah ini? Hah? Enggak, ini benar atau tidak gitu? Yang antum dapatkan maklumat ini benar atau tidak? Hah? Iya. Lalu kemudian seolah-olah mi'raj tadi itu naik buruk. Benar atau salah itu? Nah, ya bingung kan? Itulah salah maklumat, salah keputusan. Kira-kira bisa enggak? Ini kan makhluk ini. Dengan kecepatan, tinggal hitung saja. Jarak antara bumi dengan langit itu. Langit pertama itu jaraknya berapa? Kalau dihitung waktu kecepatannya, waktu yang sangat singkat itu. Berarti dengan kecepatan 1 juta kilometer per jam. Bisa nggak kuda ini dengan kecepatan segitu? Nggak mungkin bisa. Kalau kita mau berpikir secara mendalam, maka ini batal. Nggak mungkin buruk gitu. Kenapa digambarkan ini? Karena memang di zaman itu kendaraan yang paling kencang itu kuda. Kalau kita gambarkan hari ini, kendaraan apa yang paling kencang? Pesawat. Berarti buruk itu bisa jadi pesawat gitu loh. Ya kan? Kalau dulu ada pesawat, itu gambarnya nggak gini, pasti gambar pesawat. Nah, ya kan? Logika nggak? Logika. Ya. Jadi ada fakta yang terindra. Kemudian buruk zaman sekarang itu zaman Nabi. Kemudian buruk zaman sekarang, nah ini dia. Pesawat jet, ini yang paling kencang sekarang. Iya kan? Jadi kalau misalnya
Rasul itu mi'rajnya sekarang, gambarannya bukan kuda terbang tadi, pasti ini kan. Pesawat terbang, jet. Nah, jet ini yang akan digambarkan oleh manusia. Karena wilayah itu nggak bisa dijangkau, akhirnya ngarang dia. Itu dia, ngarang dia. Ngawur dia. Maka nggak bisa menemukan kebenaran itu. Dia nggak dapat maklumat masalahnya. Akhirnya dia ngarang dia. Jadi sesuatu yang dia tidak dapatkan maklumat yang benar, pasti dia ngarang. Gitu. Ya. Nah, ini. Lalu kemudian pertanyaan, apa buruk itu? Ya. Nah, maka kita gunakan indra. Tadi itu yang terindra. Kemudian menggunakan penglihatan, pendengaran, penciuman, dan juga pengecap. Ini indra, disebut indra. Penglihatan. Salah satu ini kurang, bisa nggak menemukan kebenaran? Hah? Salah satunya hilang ini. Alat indra ini hilang. Penglihatannya hilang. Ya kan? Dia untuk mengetahui gajah, ya kan? Bisa nggak dia? Dia nggak bisa lihat. Bisa. Hah? Nggak bisa, dia belum punya maklumat. Dia pegang ekornya. Lalu dia katakan gajah itu kecil dan panjang. Kalau dia nggak punya maklumat, ini bicara kita belum mempunyai maklumat. Belum ada informasi. Kan kita belum bicara informasi. Masih alat-alatnya saja. Bisa nggak untuk mengetahui kebenaran? Dari sini saja, penglihatannya, kita nggak bisa ngelihat. Bisa, karena kita ini bicara sudah punya maklumat. Ini kita bicara belum punya maklumat. Apa yang dia pegang, maka itu yang dia katakan. Dia berdebat. Satu lagi, sama. Dia megang gajah, yang kepegang belalainya. Maka dia berdebat. Kemudian yang satu megang badan. Mereka berdebat. Yang satu lagi megang kakinya. Mereka berdebat di wilayah yang benar, yang sama. Tapi karena fakta, tadi salah satu alat indera ini nggak ada. Kan semua katakan gajah itu, dia kecil, yang dipegang itu ekornya benar nggak? Benar, tapi itu ekor kuda gitu loh. Kenapa? Belum mendapatkan maklumat yang utuh. Hari ini, kenapa terjadi perdebatan? Karena nggak punya maklumat yang utuh. Terjadilah perdebatan di tengah-tengah kaum muslimin. Perselisihan, pergesekan yang sangat luar biasa karena ini. Gitu. Ya kan? Kenapa kita nggak bisa berdampingan antara jamaah A dan jamaah B berjalan beriringan? Kenapa nggak bisa? Ini dia. Jadi kalau kita sama maklumatnya, sama akidahnya, maka tidak ada perselisihan. Kan sama. Tuhan kita sama nggak? Sama. Nabi kita sama nggak? Sama. Kiblat kita sama nggak? Sama. Al-Qur'annya sama nggak? Sama. Kenapa kita nggak bisa berjalan beriringan, bergandengan tangan? Nah, itu kan? Karena tadi itu mereka saling mempertahankan pendapat. Menurut dia gajah itu begini. Yang satu tadi itu tidak. Dia panjang. Belalai itu kan lembut kan? Gajah itu lembut dia. Nggak ada tulangnya sama sekali. Gitu kan. Yang megang badan, dia katakan, gajah itu besar. Mana pula begitu? Yang dipegang kaki, nggak ada. Gajah itu isinya tulang semua. Gitu kan. Mereka berdebat di wilayah yang sama. Kenapa? Dari sudut pandang yang berbeda-beda. Akhirnya mereka berdebat. Padahal sama untuk menentukan kebenaran. Ini apa? Gitu. Gajah. Maka penting kita melihat dari semua sisi. Gitu ya. Ini wilayah akidah. Salah satu alat indera ini hilang, maka kita tidak akan bisa menemukan kebenaran, tak bisa. Alat pendengaran nggak dengar, gimana Anda mau dapat informasi? Iya nggak bisa. Ngomong A jawabannya apa gitu kan?
kayak bolot gitu kan. Itu kan contoh orang yang nggak dengar. Ditanya apa, jawabannya apa, gitu kan. Apa, gitu kan. Penciuman, rasa begitu juga. Alat pengecap hilang. Bisa nggak kita mengetahui sesuatu? Nggak bisa. Kita nggak bisa merasa. Ya kan? Antara gula, kopi itu sama. Gula itu apa sama kopi? Sama aja rasanya. Alat pengecapnya tak ada. Nah, ini penting juga kita memahami struktur untuk memahami kebenaran. Syarat untuk memahami kebenaran. Kemudian yang kelima, peraba. Nah, ini ya. Nah, ini syarat minimal untuk berpikir. Ini syarat minimal. Kemudian peraba bisa nggak untuk berpikir? Alat peraba itu bisa nggak berpikir? Nggak bisa. Nggak bisa peraba. Peraba itu kan, dalam genap itu pikir. Nggak bisa. Dia komponen ini satu kesatuan, dia nggak akan bisa. Satu komponen itu menentukan. Nah, ini penting. Supaya clear kita. Syarat untuk berpikir, untuk mendapatkan kebenaran tadi itu harus lengkap dan harus sempurna. Nggak boleh parsial. Gitu kan. Contoh kita mengkaji malam hari ini, mengkaji wilayah akidah. Baru pemecahan akidah 1. Teori berpikir tingkat 1, lalu kita nggak ngaji lagi. Kemudian ditanya di luar, aku udah paham akidah itu. Ini. Iya kan? Padahal belum lengkap. Ini maksudnya tadi itu. Ya, berarti harus clear mendapatkan pemahaman yang Bapak-bapak dan abang-abang sekalian, para ustadz sekalian. Kemudian yang ketiga adalah mari kita tutup dulu otak. kajian kita malam ini. Insya Allah kita lanjutkan pekan depan dengan Yang pertama apa tadi pemateri itu? UES ya, Ustadz Enggal Setiawan Al-Jadid Sesuatu Abu yang Najmi. Besar harapan kami agar Kemudian, bapak-bapak dan abang-abang indra. sekalian tetap Yang bisa ketiga adalah mengikuti kajian kita otak ini pekan harus depan. ada. Baik, Kalau mari tak kita ada, tutup dengan tasbih kafaratul majlis. kalau orang marah itu enggak tak ada otak gitu kan. Benar nggak? Itu menandakan apa? Allah wabarakatuh. Oh, orang yang nggak mikir, nggak tahu dia kan. Tak ada otak baca kok katanya kan. Jadi otak itu juga harus ada. Ini komponennya. Jadi otak tidak sama dengan akal. Ini kita juga sekaligus akan mematahkan pendapat-pendapat filosof, pemikir-pemikir barat. Nah, itu soalnya antum yang kuliah ini masih dipelajari itu di kampus-kampus kan. Nah, ini harus kita tuntaskan ini. Nah, itu ya, supaya nggak dibawa berpikir terus itu kan. Nah, itu. Ya. Nah, ini. Kira-kira Tarzan ini, ya kan? Kalau dia belum mendapatkan informasi, dikasih ayam goreng, tahu nggak dia itu? Kalau itu ayam goreng, nggak tahu dia. Maka dia harus ada informasi sebelumnya. Sama kita ini tahu ini handphone karena kita tahu ini dapat informasi dari sebelumnya. Tanya apa ini batu cincin? Kenapa ini batu cincin? Karena dapat informasi sebelumnya. Kalau belum ada informasi sebelumnya, maka pasti kita tidak akan bisa menentukan, tidak akan bisa memutuskan ini apa. Pasti akan ngawur dia, pasti akan salah, gitu kan? Kalau kita tidak ada informasi sebelumnya, ini contoh Tarzan ini, bisa nggak dia berpikir, hah? Saya ingin makan daging goreng, bisa nggak dia gitu? Tarzan itu? Ya nggak ada, dia nggak punya informasi kan? Tarzan ini gambaran makhluk yang hidup di hutan, nggak berinteraksi dengan manusia. Dia nggak punya maklumat apa-apa tentang makanan manusia di luaran. Maka nggak mungkin dia akan tahu request makan daging goreng, ayam goreng, bisa nggak? Nggak bisa. Nah, itu. Kalau dikasih daging goreng, dia pun bingung. Iya kan? Dia akan lihat ini jangan-jangan menurut dia ini racun ini kan? Padahal itu makanan yang enak, akhirnya dibuang dia karena dia nggak pernah melihat. Nah, itu. Sama kita begitu. Kalau kita nggak punya informasi yang sebenarnya, padahal kita ini sudah berada di wilayah yang benar, tapi justru yang benar itu kita campakkan. Kenapa? Tidak utuhnya maklumat sabiqah. Nah, itu ya.
Maka kalau dia nggak punya informasi, maka tidak bisa, nggak mungkin Tarzan itu tahu. Maka perlu maklumat sebikoh, butuh maklumat sebelumnya. Lalu bagaimana akal dapat mencapai kebenaran? Ya. Akal sama dengan pemikiran, sama dengan kesadaran, memiliki 4 syarat. Akal tadi itu ya. Jadi pemikiran yang akan melahirkan kesadaran harus memiliki 4 syarat. Yang pertama, fakta yang terindra. Yang kemudian adalah indera. Yang ketiga adalah otak. Yang keempat adalah informasi sebelumnya atau maklumat sabiqah. Jadi akal itu untuk mendapatkan pemikiran yang benar yang akan melahirkan kesadaran, dia butuh 4 komponen ini. Salah satu hilang, maka dia tak mungkin bisa mendapatkan kebenaran. Maka pertanyaan-pertanyaan tadi itu butuh informasi. Surga itu ada atau tidak? Informasinya harus benar. Ketika ditanyakan kita bisa menjawab dengan gamblang, penuh dengan keyakinan, gitu kan? Sama ketika kita ini yakin handphone, ini ngomong orang ini bukan handphone, ini motor gitu kan, nggak percaya kita. Itulah wilayah yang pasti kebenarannya dan nggak mungkin kita bisa dipalingkan. Nah itu ya. Maka dia butuh 4 ini, harus ada informasi sebelumnya, ya. Maka semuanya ini fakta dan terindah dan informasi ini dia terkait yang akan melahirkan kepahaman. Ini baru pemikiran tingkat 1, melihat kebenaran langsung, ya. Kebenaran langsung, handphone ini kebenaran langsung, ya. Nah, jadi bagaimana jika manusia ingin membenarkan sesuatu yang tidak kelihatan? Tadi kita wilayah yang terindra, yang kelihatan. Lalu bagaimana caranya untuk mengetahui sesuatu yang tidak kelihatan? Gimana caranya? Ditanya, apa sebalik tembok? Ada yang tahu di sebalik tembok ini? Enggak ada yang tahu. Lalu untuk mendapatkan kebenaran bagaimana caranya? Hah? Tuh, masuk ke dalam, benar tuh. Lihat dulu ke dalam gitu kan. Memastikan. Jadi ingin mengetahui sesuatu di balik tembok itu, kemudian ingin tahu apa yang ada di dalam tanah, ingin tahu ada yang ada di dalam samudra, ingin tahu kandungan bumi, ingin tahu ada yang di balik langit. Ini sesuatu yang tidak bisa diindra secara langsung. Nah, gimana caranya? Kalau tembok kita bisa masuk ke dalam. Tapi kalau ditanya ini, ya, apa yang ada di dalam tanah? Kita gali lagi tanah itu, masuk ke dalam. Hah? Berapa tanah itu kedalamannya? Bisa nggak? Ingin tahu dalamnya samudra? Ngukur. Kalau ingin tahu kandungan bumi, gimana caranya? Ingin tahu apa yang di balik langit? Masa kita ke langit? Gitu kan? Bisa nggak kita ke langit? Nggak bisa. Ya. Dengan teknologi yang super canggih hari ini, manusia bisa menciptakan high teknologi. Langit pertama saja tak bisa dijangkau. Itu baru langit pertama. Ya. Nanti kapan-kapan kita buka ini ya, slide-nya itu tentang benda-benda langit. Nah itu hanya bisa dijangkau sedikit sekali oleh manusia hari ini yang dikatakan high teknologi. Itu baru langit pertama. Bagaimana langit kedua, langit ketiga dan seterusnya. Ya. Ingin tahu apakah surga itu ada? Ya kita harus ke surga dulu Pak Ustaz gitu kan. Memastikan ke surga dulu baru balik ke dunia kan. Nah, itu. Makanya banyak ada orang yang mengatakan orang yang bicara surga itu sok tahu. Kayak peramal, kayak sudah pernah ke surga saja, benar nggak? Kan ada orang tua nenek lampir itu ngomong begitu kan? Nenek lampir itu. Dia nggak percaya dengan surga.
Ini orang-orang ateis tuh. Tak percaya dengan sorga. Dibilang umat Islam ini peramal, sok tahu, kayak pernah melihat sorga saja. Kenapa? Nggak digunakan tadi informasi, nggak clear, syarat berpikir tak terpenuhinya, maka mustahil dia bisa melihat, mengetahui kebenaran yang tidaklah langsung. Kalau kebenaran langsung yang tampak bisa. Kemudian ingin tahu apakah Tuhan itu ada, ya kan? Bagaimana caranya? Nggak mungkin kita bisa melihatnya. Butuh maklumat sabiqah. Inilah akidah pertama, teori berpikir tingkat 1. Ya, kita membuktikan kebenaran tentang manusia, alam dan juga kehidupan. Inilah wilayah al-uqdatul kubro yang harus segera ditemukan jawaban yang benar. Tasdikul jazim, harus sampai yakin, seyakin-yakinnya 100%. Tak boleh ragu. Ini baru pemecahan akidah 1, teori berpikir tingkat 1. Insya Allah pertemuan berikutnya kita akan bahas teori berpikir tingkat 2. Maka pastikan kita hadir. Ini sama seperti menyusun puzzle. Materi-materi kita ini sama seperti menyusun puzzle. Harus susunannya harus tepat dan benar. Maka kalau kita nggak datang, maka puzzle itu akan kosong, tidak akan tersusun. Kita tidak akan melihat bangunan itu yang sebenarnya seperti apa bangunan Islam tadi itu, kalau kita ini tidak mau rutin ikut kajian. Baik, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini masih pemecahan. Kita belum menggunakan dalil, masih dalil akliyah. Karena ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita gunakan syarat-syarat yang diberikan oleh Allah, alat berpikir untuk mengetahuinya. Sampai betul-betul sempurnalah kebenaran yang kita yakini. Maka pastikan hadir terus-menerus. Baik, seperti biasa, sebelum kita tutup majelis kita, seperti biasa kita diskusikan supaya tak ada dusta di antara kita. Ya, ngaji di sini tidak ada doktrinan. Kita mengkaji Islam itu benar-benar harus sampai memuaskan akal pikiran, menenteramkan jiwa. Karena agama Islam itu agama yang sesuai dengan fitrahnya manusia, maka kita harus temukan kebenaran itu sampai memuaskan akal pikiran. Gitu ya. Silakan tafadhal kalau ada yang mau kita diskusi.